Shalom sahabat suara Injil yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Saya berharap teman-teman dukung terus suara Injil agar saya semakin semangat untuk membuat konten yang memberkati kita semua. Ya baiklah teman-teman, kali ini saya ingin kita bersama-sama untuk menyimak sebuah video dari Edis TV dan para polemikus Islam, dan kita mendengar bagaimana pembahasan-pembahasan mereka di dalamnya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kan udah saya bilang kan, susah kan? Iya, tenang, sabar. Kalau teman-teman ya melihat betapa beratnya Edis, bebanmu di situ ngadepin orang-orang yang kayak gini-gini. Ya memang berat, tapi dibawa enjoy saja. Ya. Makasih Bang Jo. Nah, hari ini teman-teman, saya itu sebenarnya ingin membahas tentang seseorang bernama Rudy Iskariot, sang pangocop. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau cerita, begitu boleh, silakan. Kita ngobrol-ngobrol tentang itu karena Rudy ini, begitu ya teman-teman ya, bukan Rudy Simamora loh, tapi Rudy Iskariot. Nah, dia itu pernah menggalang donasi, begitu. Dia menggalang donasi untuk mengurus yang namanya Rudy Simamora. Tetapi uang daripada galangan donasi tersebut tidak seperak pun diterima oleh Rudy Simamora alias dioncop sama Rudy Iskariot. Nah, hal seperti ini teman-teman, kalau tidak saya yang bongkar, Rudy Iskariot ini masih mau ngoncop yang lain. Begitu, makanya teman-teman ya, itulah ya lika-likunya. Cuman kalau teman-teman mau membahas isu yang lain, boleh. Saya rasa teman-teman sudah pada ngerti semua itu. Teman-teman juga sudah pada tahu lah tentang itu semua. Jadi mungkin ini bukan info yang baru, begitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman mau membahas isu yang lain ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Saya mau naikkan orang, ini 41 orang yang ajukan permintaan naik, tapi dinaikin nanti blow on. Trauma saya naikin orang, giliran dinaikin blow on, gak tau mau ngapain gitu. Herman saya. Coba ya, siapa ya? Putra Medan katanya tadi, naikkan saya katanya. Silakan, Putra Medan. Ya, Putra Medan, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bantu Bang dari situ Bang. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan, tinggal Anda pencet simpan. Oke udah Bang. Ini Bang mau bahas ini aja sih Bang. Kamera Bang belum kelihatan Bang. Nah, gini dong. Kayak saya kenal ini orang ini. Sebentar. Ini kayak saya kenal ini. Ini. Bang, aku mau tanya dulu Bang. Ya Bang. Bang, abang ini pemilik akun Edis TV. Iya Bang, cuman kayak gini kan. Aku kan kemarin buatnya Edis TV Real penggemar. Penggemar. Oke. Terus kan saya lihat loh, kok Facebook membatasi nama gitu kan. Waduh, Karena nanti udah kan terlalu banyak mungkin. iya terlalu panjang Bang, makanya kan setiap kali bukan ini penggemarnya kayak gitu Bang.
Oh, iya iya. Karena begini, Bang. Iya, maaf ya Bang, maaf. Waduh. Nggak Padahal apa-apa, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. ah, Gini. Jadi ada banyak sekali orang yang kirim ah, ke saya, Bang, apakah ini akun Facebookmu? Begitu. Saya bilang bukan. Akun Facebook saya itu baru saya buat, belum ada umurnya berapa bulan, begitu. iya. Karena saya Jadi, juga Bang di komen, bukan ini bukan edis, ini penggemar gitu Bang. oke, karena saya lihat foto abang sama foto saya itu ditempel tapi AI semua, begitu. Siapa nama abang, Bang? Siapa? Nama abang siapa? Coba kenalan diri dulu. Ya, nama saya Putra Medan Bang, Putra Bakara. Putra Bakara, Putra Bakara. Oke, Putra Ricardo. Ricardo Putra Ricardo atau Ricardo Putra? Ya itu Bang, Oke. Oke lah, jadi abang megang berapa Facebook, Bang? cuman satu aja Bang. Nama Facebooknya? Nah Facebook itu sebenarnya udah saya ubah karena aku penggemar abang gitu Bang. Nah, Oh, begitu. Oke lah, jadi baiklah. gini Bang, aku kan mau bahas sedikit ini Bang. Kenapa nggak bahas tentang ini Bang? Bang Arya Permadi itu? Itu kan hal yang menarik itu kalau dibahas Bang. Permadi Arya. Iya, Permadi Arya kemarin di Sebenarnya sini itu dia. menarik gitu Bang kalau dibahas Bang. Ya, kemarin dia di sini nginep 7 hari kurang lebih. Cuman dia sekarang lagi pergi ke daerah New York atau Washington. Iya, Washington lihat. DC begitu. Jadi yang terjadi dengan dia itu kurang lebih mirip-mirip 11-12 dengan saya begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran, ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi bahwa di Indonesia terjadi begini, begini dan begitu, lalu terjadilah yang namanya persekusi, ya kan, lapor-lapor. Gitu, Bang. Padahal yang kita sampaikan tuh benar begitu. Kalau ada persekusi di Indonesia, kaum mayoritas mempersekusi kaum minoritas, itu nggak perlu dibantah lagi. Seluruh dunia udah tahu itu. Khususnya apa? Khususnya Iya, orang-orang betul. Islam. Tapi nggak semua ya Bang ya, nggak semua. Nggak semua. Tapi kejadiannya Nggak terus semua. menerus begitu. Terus menerus. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen itu bebas-bebas saja begitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang Kristen nanggepin, langsung lapor polisi. Gitu. Mungkin apalagi ya Bang yang mau Bang sampaikan? Yang mau disampaikan ya bangga aja Bang bisa live sama Abang gini. Karena kemarin-kemarin itu apa? Pingin Editan naik tapi semua nggak ya. dinaikin. Kemarin-kemarin editan semua. Yang ini baru orisinil ya Bang Bang aku, ya? iya ini baru original Bang. Bang aku izin SS ya Bang ya. Boleh dong. Oke Bang. Sekali lagi Bang. Iya. Oke Bang. Iya, oke. Oke, salam sehat Bang ya. Baik, turunkan ya. Bang salam sehat. Ya lanjut terus Bang. Horas, shalom. Oke, Horas. Salam, ya. Ya, jadi dia banyak membuat foto-foto AI itu. Cuman orang-orang nyangkanya itu saya gitu. Dan saya heran dengan netizen ini. Apakah netizen ini begitu gimana ya? Ada saya di Israel, langsung dibilang, Bang Hedis lagi ke Israel ya? Dia bikin foto AI saya lagi di bandara Raden Intan di Lampung. Wih, Bang, kapan abang ke Lampung? Katanya. Astaga, memang tidak salah teman-teman, tidak salah. Memang IQ orang-orang Indonesia memang, ya mohon maaf lah ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Ada, sebentar ya. Siapa nih kira-kira nih yang perlu saya naikkan? Biar kalau saya naikkan itu orangnya jelas begitu. Siapa kira-kira? Ayo di kolom komentar siapa yang harus saya naikkan kira-kira teman-teman.
Agatha. Eh, Kayaknya cukup lah ya, soalnya apa yang ada dalam Alkitab pun dibantah. Pokoknya teman-teman saya itu hanya mengingat-ingat saja gitu. Orang-orangnya itu karakternya seperti apa, wataknya seperti apa begitu. Mereka-mereka itu dulu semua teman-teman itu adalah orang-orang yang minta followers tuh ke sini begitu. Bang minta followers ya begitu. RK datang ke sini, Bang minta followers ya begitu. Saya turuti gitu ya. Kalau saya penyesat kok minta followers sama saya. Ini kan namanya sulit yang nyata. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Vian Channel. Coba Vian Channel. Ya, silakan Vian Channel. Kan kabur kan? Gimana? Udah dinaikkan lari. Siapa kira-kira? Sebentar ya. Sius. Kemarin istrimu kan? Bukan, itu anak saya tuh minta Bilang HP-nya saya, itu loh. Salesius, kemarin itu kamu sudah berdebat dengan saya. Bahkan sudah ngomong di situ entah suara istri, entah suara mertua, sudah ngomong sampai mau cerai. Betul nggak? Nggak, saya konfirmasi dulu, betul nggak? Jadi gini Pak Idis. Dijawab dulu. Oh enggak. Coba, Pak Idis, enggak. betul nggak? Enggak. Terus Ya, suara enggak, siapa? enggak, Suara itu. siapa itu yang ngomong semua cerai itu? Suara saya nggak tahu. Bohong. Bang, jangan bohong Bang gini. Saya itu Bang sangat-sangat menghargai orang yang jujur. Orang Ya. boleh tidak tahu, orang boleh lemot otaknya, tapi kejujuran bagi saya itu nomor satu Bang. Nomor satu bagi saya kejujuran. Nah, coba Bang. Udahlah, Coba Bang. Itu enggak usah dibahas itu. Itu masalahnya. Ya Pak. sudah, ya Dia bagusan ngambil- ngomong gitu. Ya, nggak usah dibahas. Saya tidak berkenan ngomong itu. Nah, gitu lebih bagus. Ya, silakan. Nggak usah Apa ya? dibahas. Apa yang Anda utarakan? Jadi iya lanjut pembicaraan kita kemarin boleh toh. Apa yang mau bahas? Silakan. Ya kemarin itu kan tentang Tritunggal itu Pak. Tritunggal buang di tempat sampah kan kata Bang Edis toh. Ya Gimana? kan kemarin kan aku tanya Bang Edis tentang Tritunggal buang di tempat sampah kan gitu Bang Edis bilang. Jika Tritunggal itu dibuang ke tong sampah begitu. Ya. Tritunggal di Dan situ memang maksudnya apa? Ya, memang saya dengar pada waktu itu ketika Bang Edis tuh ngobrol sama Elia Meron kalau nggak salah ya. Ya toh. Terus Saya sempat dengar juga nonton live-nya itu. perkataan Edis saya apa di mengatakan, situ? Edis mengatakan Tritunggal buang di tempat sampah kan gitu. Jika Tritunggal itu dibuang ke tong sampah, apakah orang tersebut tetap diselamatkan? Nah, yang saya tanyakan kepada Anda mengerti tidak apa yang dimaksud Tritunggal di situ? Ya, kalau Tritunggal itu kan kalau menurut Alkitab itu kan apa? Bukan itu. Makanya begini. Makanya saya itu berusaha supaya yang ngobrol dengan saya itu IQ-nya itu tidak jongkok-jongkok begitu. Karena begini. Karena ketika kita ngobrol dengan orang ber-IQ jongkok, memang kita akan memerlukan banyak sekali energi begitu. Makanya coba Anda simak pertanyaan saya. Ketika Anda mendengar kata tersebut, apa yang dimaksud Tritunggal di situ? Ya, kan kalau itu kan 3 dalam 1 kan tuh. Tritunggal. Kalau bahasa perusahaannya kan 3 in 1 kan gitu tuh. 3 dalam 1.
Kan begitu toh. Sebenarnya tidak sesimpel itu yang dimaksud di situ. Jadi Tidak begini. seperti itu. Jadi begini. Kalau bahasa perusahaan kan 3 in 1 atau 2 in 1 kan begitu toh. Bahasa bahasa perusahaannya kan begitu Bang Edis. Artinya ada 3 itu tapi dalam satu wadah kan begitu toh. Itu namanya Tritunggal. Apanya dalam satu wadah? 3 in 1 ya. Kalau dalam bahasa perusahaannya kan 3 in 1. Artinya misalnya sampo 3 in 1. Artinya dalam satu kemasan itu ada 3 unsur di situ. Ada sampo, ada body wash, dan ada conditioner. Jadi Tuhan seperti sampo gitu. Iya kan? Enggak, itu bahasa perusahaan maksud saya. Nah itu maksud saya yang dibuang itu. Yang maksud saya dibuang itu. Iya. Nah, Anda sekarang, saja bilang enggak kok, gimana? Tadi itu Anda kan- bilang, sebentar, tenang dulu. Tadi Anda bilang seperti sampo, 3 in 1, betul? 3 in 1, ya. Nah, itulah Tritunggal Kalau- kata oke, Anda. kita Terus saya masukkan bilang, aja, Bang tenang Edis. dulu, tenang, sabar. Ngomong pelan-pelan, tenang. Ya. Hmm. Tadi Anda sudah mengumpamakan seperti sampo dalam satu wadah. Ada conditioner, ada ini bla bla bla, 3 dalam satu sampo, betul? Hmm. Itulah Ya, Tritunggal dalam satu menurut kemasan. Anda. Itulah Tritunggal menurut Anda, betul? Ya, maksudnya itu Nah, menurut kan bukan lagi bahasa kan, perusahaan. makanya ini. Makanya yang kayak Menurut gini yang saya tadi bilang kan, dibuang. dengar dulu, Aduh, Bang tenang Edi, dulu, dengar dulu, ya. dengar dulu, tenang, tenang. Itu kan Tadi bahasa Anda perusahaan, sendiri, saya bilang, sebentar, kok. sabar. Nah, Tadi Anda sendiri yang membuat analogi, yang membuat perumpamaan Tritunggal, yaitu seperti sampo, betul nggak? Anda atau saya yang buat tadi? saya kan ngomong tadi ini bahasa perusahaan. yaitu Bodat 3 in kalau udah 1. gini ya di bawah. Toh. Makanya saya bilang yang Kamu kayak gitu itu yang dibuang ke tong sampah. Makanya teman-teman, di dalam Alkitab nggak ada yang kayak begitu itu. Makanya saya bilang itu dibuang ke tong sampah aja. Sampah aja itu dibuang. Orang nggak ada kok yang kayak begitu tuh, kamu buat aja. Aduh. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Udah titik. Kalau kau lebih-lebihin, kau bilanglah sampo. Kau bilanglah apa lagi. Itu yang maksud saya itu yang kayak gitu tuh dibuang ke tong sampah. Kau bilanglah tubuh, jiwa, roh. Nggak ada. Tritunggal dalam Alkitab itu nggak ada dibilang tubuh, jiwa, roh. Nggak ada itu. Gimana? Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus, titik. Nggak usah kamu lebih-lebihin. Nggak usah kamu tambah-tambahin. Macem kamu sudah pernah ke surga. Gimana sih orang-orang ini? Ayo silakan lagi, silakan. Makanya heran saya dengan mereka ini. Selama kamu bilang Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu, oke, saya terima. Tapi kalau udah kamu tambah-tambahin sampo, bahkan ada yang bilang sendal jepit itu kan ada 3, satu begini. Yang kayak begitu tuh yang malah ngerusak, tahu. Makin kamu jelasin, makin kamu tenggelam di dalam kebingungan. Gimana? Orang bom-bom aja, bom-bom ketemu temennya, sama-sama Tritunggal. Pertama mesra-mesra, setelah penjelasan mereka ngamuk-ngamukan, keluarlah ludah bom-bom, cuat. Lu nggak percaya? Gimana? Kita kasih naik yang berikutnya, ada saudara. Sebentar ya. Lesmana Jaya. Silakan Lesmana Jaya. Ya, kalau bom-bom Tritunggalnya pulpen. Kalau yang tadi Tritunggalnya sampo. Terus yang lain lagi sendal jepit. Terus ada lagi yang lain Tritunggalnya rokok. Rokok itu ada filternya, ada bungkusnya, ada tembakonya. Kalau Elia Miron Tritunggalnya tubuh, jiwa, roh. Macam-macam semua Tritunggal.
Yang saya bilang dibuang tong sampah itu yang kayak gitu loh. Itu kalau dibuang ke tong sampah, kau tetap diselamatkan. Itu yang saya bilang. Ya, silakan Lesmana Jaya. Silakan Bang, kenalkan diri dulu Bang. Ya bang, saya dari apa? Dari Nias bang. Abang Nama saya Islam itu kah Lesman. atau Kristen? Kristen bang, Kristen. Oke, apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Abang mau membahas isu apa? Kita bebas Bang, kita ngobrol-ngobrol. Kritik, saran, mau mengulas apologet, mau ngomong apa, bebas. Kita santai-santai hari ini. Silakan Bang. Enggak bang, enggak banyak-banyak bang. Cuman aku mau tanya tentang ayat dalam Yohanes 3 ayat 11. Di situ berkata, aku berkata kepadamu. Di situ berkata ada kami di situ bang. Sementara yang mau itu Yesus. Itu bagaimana pemahaman abang itu? Coba dibaca Soalnya Bang. bingung juga. Coba Bang baca. Biar biar kembalikan dulu kameranya ya. Soalnya kalau ada aku nggak nampak gitu. Itu kayaknya percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengenai kelahiran kembali. Iya betul. Mm-mm. Tetapi di situ ada kata kami di situ bang. Coba Biar Abang saya baca baca, saja. Bang, ya. Baca, ya silakan baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Kami, ada kami, seolah-olah banyak orang di situ. Coba Abang baca Kami, dari ada awal kata-kata. sampai akhir Bang. Itu ayatnya udah begitu jelas loh Bang. Itu ketika Tuhan Yesus berkata kami, itu Tuhan Yesus mengajarkan. Karena Tuhan Yesus kan dengan murid-murid. Begitu. Yang mana yang nggak jelasnya? Itu sudah begitu jelas loh Bang. Itulah yang apa yang membuat aku jadi bingung. Kalau kita Coba, baca dari coba. apa dari ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan Ya, itu kami Tuhan Yesus, bersaksi. itu Tuhan Yesus berbicara dengan timnya. Timnya itu adalah beserta murid-murid. Begitu, Bang. Dan para pengikutnya. Itu juga ucapan itu juga sama ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di situ berbicara tentang bangsa Yahudi. Itu sudah begitu jelas kok, Bang. Oh, jadi begitu. Pandanganku tadi kan dia itu ngomong enggak bersama-sama dengan muridnya. Ibaratnya kami itu ada selain dari dia, selain dari murid-muridnya. Karena konteksnya itu berbicara begini Bang, berbicara tentang seorang pengajar Yahudi, pengajar yang besar, tetapi dia tidak ngerti, begitu. Makanya engkau seorang pengajar Yahudi, tetapi engkau tidak mengerti dengan bahasa-bahasa seperti itu. Itu sudah begitu jelas Bang ayatnya ya Bang ya, oke? Saya turunkan dulu Bang. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, jadi memang kita harus pelan-pelan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Kristan Wijaya. Ya silakan Bang Kristan Wijaya, nyalakan dulu kamera Bang. Kristan Wijaya. Silakan Bang. Kenalkan diri dulu Bang. Islam kah, Kristen kah, dan ingin membahas apa? Silakan. Oke. Sebenarnya bukan mau membahas sih, cuma menyampaikan ini aja apa namanya. Boleh. Semacam semangat lah ya untuk Bang Edis ya. Karena Abang Islam atau Katolik, Kristen? Saya Nasrani. Saya Katolik. Katolik tapi kok nyemangatin saya Bang. Nanti Abang diserang sama rokok kudus. Silakan Bang. Enggak apa-apa. Silakan Bang. Iya. Jadi saya di sini bukan mau berdebat, bukan mau apa namanya, nggak ada sanggahan, nggak ada ini. Cuma
mau menyampaikan semangat buat Bang Edi saja. Iya. Itu aja. Abang Katolik dari gereja apa, Bang? Dari gereja apa? Maksudnya dari Maksudnya? apa? Dari apa? Kalau Katolik itu dari paroki mana begitu? Oh, saya dari Medan. Saya di Medan. Paroki mana, Bang? Paulus, Santo Paulus. Santo Paulus. Oke, oke. Oke, Abang seorang Katolik tapi menyampaikan semangat kepada saya. Abang sama seperti yang di inbox juga, Bang. Di Enggak salah kan? Enggak salah kan? Nggak salah. Banyak, Bang, banyak. Iya. Jadi yang inbox Iya. saya banyak, yang kirim pesan ke saya juga banyak, begitu, Bang. Yang Anda sampaikan itu benar, begitu. Saya seorang Katolik, tetapi Anda ngomong yang benar bahwa sebenarnya tidak boleh menyembah patung, itu nggak boleh. Mengatakan yang begini-begini tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya Katolik tetap dukung Anda. Nah, sama seperti Anda ini. Iya. Oke. Betul. Kita berikan kesempatan kepada yang lain, Bang, ya. Bang. Semangat. Oke, terima kasih, Ya, Bang. ya, thank you ya. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Ya, jangan salah teman-teman, jangan salah. Ini saya mau kasih info. Jangan lupa teman-teman, kalian-kalian yang begini di depan patung-patung itu, jangan lupa patungnya itu yang bikin orang-orang berjilbab. Iya, jangan salah, betul. Jadi yang ngerajinin itu, mereka sholat. Habis sholat, Allahu Akbar. Lalu mereka bikin patung lagi. Bikin patung ntar biar disembah sama RK. Itu betul. Betul. Mau kita putarkan videonya. Cuma nanti marah lagi. Betul teman-teman. Mau saya ambilin. Kira-kira gimana? Mau saya putarkan atau tidak? Mau saya putarkan atau tidak kira-kira? Menurut teman-teman. Buka atau enggak? Coba gimana kira-kira? Putar? Putar? Mau? Wah, ini udah suruh putar-putar semua. Baik, kita putarkan ya. Ini permintaan teman-teman. Baik, sebentar saya ambil dulu. Sabar. Sebentar ya, sabar. Atau teman-teman lihat aja di YouTube lah. Sebentar, teman-teman bisa kok lihat di YouTube. Bisa. Sebentar ya, nih. Kalau teman-teman ketik di YouTube, saya coba ya. Ketik di YouTube sebentar. Sabar. Sebentar nih, sabar teman-teman, sabar, tenang. Gak usah ini ya. Islam pengrajin patung Maria. Coba ya. Kita kasih mana ya? Kayaknya di YouTube nggak ada ya, tapi saya kirimin orang Islam yang bikin patung, kemudian umatnya RK yang nyembah. Sebentar ya, saya kasih, saya ambil aja HP satunya lah. Sebentar, saya kirim dulu, sebentar. Oke, kita kasih tunjuk dulu ya sebentar. Ini sayangnya nggak saya simpan sih. Baik, ini coba saya putarkan. Kita putarkan dulu ya pengrajin patung-patungnya itu. Nah, ini dia nih. Muhammad David Rian Hidayat bersama karyawan. Bentar.
Biar teman-teman tahu. Jadi yang disembah-sembah sama RK itu yang bikin itu ya muslim. Bentar nih. Muhammad David Rian Hidayat bersama karyawannya masih sibuk menyelesaikan beberapa patung pesanan di bengkel relief miliknya di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Berbagai ukuran dan bentuk patung Yesus masih dalam proses pemahatan serta finishing. Menurut David, tahun ini jumlah pesanan patung Yesus meningkat 80% dibanding awal pandemi COVID-19 pada 2020. Pesanan sangat meningkat. Di awal pandemi kemarin sempat menurun. Ini Natal 2021 ini sangat meningkat sampai 80%. Nah, tuh. Mat yang nyembah RK. Yang bikin patung namanya Muhammad. Waktu sambil bikin gitu, ntar ini buat disembah sama RK. RK, mesen Tuhan, kamu pesen kamu sembah yang bikin orang Islam. Baik, kita kasih lanjut yang berikutnya. Ada Baginda Nathan. Baginda Nathan. Ini Baginda Nathan. Ya, silakan Baginda Nathan. Ya, shalom Bang Edis. Ya, silakan Nathan, nyalakan kameramu. Silakan. Oke, saya openkan dulu ya. Silakan Nathan. Kalau ini saya kenal ini kayaknya dari suara-suaranya saya kenal. Ya. Silakan Nathan. Oke, sebentar saya openkan dulu. Bentar ya, sabar. Oh iya, kayak pernah lihat Halo, saya. Bang Iya, Edis. gimana? Ya, shalom Kristen ya Bang ya? Edis ya. Ya, saya Kristen Mesianik. Kristen Mesianik. Saya Apa Kristen itu? Mesianik. Kristen Mesianik yang percaya kepada Yahweh dan juga Yeshua HaMashiach, bukan kepada Allah dari negeri Mekah. Nah, di sini Bang Edis, boleh saya bertanya sedikit? Sebentar, tenang. Banyak yang ngomong katanya Anda oneness ini. Sebentar, saya tanya dulu. Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? No. Dia berdoa kepada Sang Bapa yang adalah Yod-Heh-Vav-Heh, yang adalah Yahweh itu. Tapi kok katanya banyak orang bilang Anda katanya oneness. Buat saya oneness itu pun orang-orang yang agak-agak miring ketika berbicara tentang Bible. Karena mereka memelintir apa yang dikatakan oleh Bible. Oke, baik. Kalau gitu ini benar, di sini benar dia. Oke, satu kali lagi. Apakah menurut Anda Tuhan Yesus itu hamba daripada Tuhan Bapa di surga? Di dalam Bible ketika dia datang sebagai manusia tentu dia adalah seorang hamba. Orang Kristen tidak boleh menolak bahwa Yesus datang sebagai seorang hamba. Oke. Karena itulah yang dinyatakan dalam Bible. Oke, berarti Tuhan Yesus hamba daripada Bapa di surga. Betul. Ya, betul. Ini biblikal kalau begitu. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, nah saya mau bertanya begini. Saya pernah mendengar statement dari Bang Edis bahwa buanglah kata Allah ke tong sampah. Betul begitu? Benar, pernah saya bilang seperti itu. Karena banyak sekali penyalahgunaan atau kesalahpahaman yang terjadi karena terjemahan itu. Begitu. Karena misalnya nih, contoh ya. Ketika ada orang membaca Lukas pasal berapa begitu ya, dikatakan begini, lalu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah dalam terjemahan itu. Tapi ketika Muslim yang baca, dibilang Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Nah, Allah kata mereka Allah itu. Allah dan Allah itu sama. Nah, supaya tidak debat kusir seperti ini, kalau menurut saya, ya nggak apa-apa, kata Allah itu diganti aja, dibuang aja ke tong sampah kata itu. Menurut saya. Karena kata Allah itu bagi orang-orang awam yang blow on itu bisa menyesatkan. Dan banyak orang mualaf gara-gara itu.
Ya, banyak orang mualaf gara-gara itu. Jadi ketika Yesus berdoa Betul. kepada Allah, disangka Allah itu adalah Allahnya orang Islam. Begitu. Betul. Nah, makanya Bang Edis, ini semua bentuk hal ini sumbernya kesesatan ini adalah dari terjemahan yang salah, betul? Bagi orang-orang awam. Tapi kalau bagi orang-orang yang ngerti bahwa Allah di situ, yang dimaksud Allah di situ bukanlah Allah, menurut saya itu tidak akan menyesatkan mereka. Tapi umat ini nggak semuanya cerdas, Nathan. Jadi ada umat ini orang-orang awam. Begitu. Bukanlah Allah ini dalam hal seperti apa? Contoh misalnya nih ya, kalau kita lihat dalam Bible LAI misalnya ya, Bang Edis. Misalnya dalam Amos 5 ayat 27 dalam Bible LAI, di sana dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ini dalam Bible LAI. Di mana di sini ada Tuhan, ya, ada Tuhan yang namanya adalah Allah menurut Alkitab LAI. Nah, ketika ada narasi bahwa menurut orang kalau dalam orang awam bahwa mereka akan menyamakan Allah dan Allah ini, tapi untuk orang-orang yang paham mereka tidak akan menyamakan, cara membedakannya dari sisi mana? Kalau kita lihat dalam terjemahan LAI. Silakan. Baik, jadi begini, ada perbedaan di sini antara kita, Nathan ya. Pertama-tama, alasan Anda membuang itu karena kata itu adalah ditujukan kepada sesembahan asing, begitu ya? Oke, tetapi kalau alasan saya, kalau memang itu besok diterjemahkan tidak usah dipakai lagi, alasan saya karena kata itu nanti sering disalahpahami oleh orang-orang awam menjadi Tuhannya orang Islam. Karena setiap saya lihat orang Islam membaca terjemahan LAI, selalu dia bilang Allah. Selalu dia bilang begitu. Contoh, ketika dia baca, wahai Muslim, bacakan dulu Kejadian 1 ayat 1. Dibaca sama dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Astaga, udah dibilang Allah katanya. Nah, jadi ini sering terus-menerus kejadian. Ketika Zuma membaca Alkitab, lalu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Yesus Muslim nih. Ini Yesus berdoa kepada Allah nggak? Ya, ini tulisannya Allah. Makanya kemarin kita sudah debat masalah itu, Nathan. Betul. Kalau Muslim baca Allah itu nggak bisa. Mereka akan bilang Allah. Begitu. Seperti itu. Iya, masalahnya kan yang kita fokuskan ini kan adalah di dalam internal kita terlebih dahulu nih. Baik, Bahwa makanya kita juga harus gini, Nathan. Jadi saya punya dua pendapat soal itu. Pertama, seandainya Alkitab ini diterjemahkan lagi nanti, saya rasa memang sebaiknya tidak usah pakai kata Allah itu. Tapi ganti saja dengan Elohim, begitu. Jadi sesuai dengan bahasa orisinilnya. Tetapi kalaupun misalnya tetap diterjemahkan Allah, cobalah beri pengertian bahwa Allah di situ bukan Allah yang di dalam Quran, karena kembar itu tulisannya. Begitu. Seperti itu. Nah, karena kembar ini membuat orang tuh jadi sering terjerumus. Dan banyak orang-orang yang saya katakan blow on otaknya menjadi mualaf gara-gara itu. Contohnya siapa? Ya bisa saya katakan contohnya Agatha. Ya, Agatha kan mualaf gara-gara Allahnya yang dalam Alkitab itu disangka Allah itu. Begitu. Ya, nah masalah. Contohnya siapa lagi? RK. RK kan juga mualaf itu. Sempat juga mualaf dia. Pokoknya orang-orang yang bekas-bekas mualaf ini, pokoknya saya bisa bilang ini ya. Kalau sempat mualaf, saya sudah bisa pastikan bahwa orangnya itu tidak stabil. Dalam perspektif saya beberapa kali ketemu dengan orang mualaf. Orangnya tidak bisa berpikir panjang, orangnya itu labil dan ya seperti itu. Mohon maaf ya, itu pengalaman saya. Masa saya nggak boleh ngomong pengalaman saya? Ya, nah jadi masalahnya begini Bang Edis. Kalau kita belajar daripada sejarah penerjemahan Bible di tanah Nusantara ini, tentang Bible yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita bisa mendapatkan bahwa penerjemah Bible di tahun 1800-an ya itu dibantu oleh seorang Muslim yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Makanya masuklah kata Allah ini.
Nah, saya punya satu buku dari LAI, ya, saya dapat dari LAI ketika saya mengkritik LAI, di mana itu judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Leidecker. Di sana dijelaskan bahwa kata Allah ini, ya, merupakan pengaruh daripada Islam, gitu loh. Nah, Saya setuju. makanya ketika orang Kristen menggunakan kata Allah, mau yang dia awam, mau yang dia tidak awam, ketika menggunakan kata Allah, sama saja tujuannya. Karena kalau kita lihat dalam KBBI pun, ya kan, kita sebagai orang Indonesia, kita juga harus melihat apa yang dikatakan oleh KBBI. Di mana dalam KBBI kan bisa dikatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah dan dipuja oleh orang-orang beriman, yang disertai dengan keterangan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia lagi maha luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci lagi tinggi. Dan kata ini umumnya digunakan dalam kepercayaan Islam. Ini dalam KBBI. Teman-teman bisa buka nanti, ya, dalam KBBI. Nah, bahkan lebih jauh lagi dalam Kamus Oxford Dictionary, ya, kamus yang digunakan di seluruh dunia. Di sana dikatakan apa? Allah now is the name of God among Muslim. Allah adalah nama Tuhan bagi kalangan orang-orang Muslim. Baik. Nah, masalahnya kita orang Kristen di Indonesia pakai ini. Gitu loh. Nah, kalau itu Nathan, kita masih debatable, Nathan. Begini, ada yang mengatakan bahwa Allah itu merujuk kepada Tuhan negeri Mekah. Tetapi ada juga orang-orang Arab yang mengatakan bahwa kata Allah itu sebenarnya kata umum, ya, untuk menyebut Tuhan begitu. Kata umum seperti Indonesia, Tuhan tuh netral. Dia bisa dipakai orang Hindu juga bisa bilang Tuhan. Tetapi ketika orang Hindu bilang Tuhan, pasti objeknya tidak sama. Yang dituju itu tidak sama ketika orang Islam ngomong Tuhan. Makanya kalau ada 3 orang kumpul, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Terus orang Kristen bilang begini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti di dalam pikirannya orang Kristen, Tuhan di situ nggak sama dengan di kepalanya orang Islam. Gitu loh. Nah, ada juga yang berpikir bahwa kata Allah itu sifatnya netral. Tapi dengan menyampingkan semua itu semua, Nathan, dalam hal bahwa kata Allah itu sering menyesatkan orang-orang awam, kata Allah itu tidak dipakai, menurut saya tetap setuju dengan itu. Kalau alasannya adalah itu. Tapi kalau alasannya yang lain-lain, itu masih bersifat debatable. Nah, salah satu terjemahan Alkitab dalam bahasa suku yang tidak ada kata Allahnya itu adalah, saya tanya dulu, Nathan orang Batak bukan? Bukan, saya bukan orang Batak, tapi saya paham bahasa Batak dikit-dikit. Nathan orang mana nih? Saya orang Manado. Orang Manado. Nah, ada orang Batak itu punya kitab sendiri, terjemahan sendiri, namanya Bibel. Kalau orang Batak bilangnya Bibel. Nah, di situ kalau ada kata Allah, saya lompat dari Monas. Gak ada. Iya. Pergi ke gereja HKBP. Kalau ada kata Allah di situ, saya lompat dari Monas. Gak ada. Ya, saya tahu tentang hal itu karena saya sedikit paham mengenai Bibel Batak. Contoh misalnya 1 Musa 1 ayat 1 kan di sana menggunakan dimulana debata langit dohetanoon. Ya kan, menggunakan kata debata. Nah, dalam Panurirang Yesaya 42 ayat 8, di sana dikatakan Audo Jehovah debatami. Audo Jehovah imaguarhu. Akulah Jehovah, itulah namaku. Ya kan? Ya. Nah, dalam hal makanya begini, kita juga harus punya pikiran itu yang luas begitu. Karena banyak juga perdebatan yang timbul karena ini. Banyak juga yang salah pengertian gara-gara terjemahan ini. It's okay menurut saya kalau itu diterjemahkan ulang dan tidak dipakai kata itu. Diganti saja begitu. Elohim. Ya, makanya kalau saya pribadi Bang Edi, saya pribadi tidak menggunakan LAI. Saya pribadi menggunakan, di Indonesia ini ada 3 lembaga penerjemah Bible yang diakui oleh negara. Salah satunya LAI, dan ada 2 yang menjadi lembaga yang digunakan oleh Indonesia sebagai penerjemah Bible. Yang pertama adalah Yakin, Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia, yang menerbitkan Indonesian Modern Bible. Yang saya gunakan ini yang saya gunakan, Indonesian Modern Bible, di mana dalam covernya ini menggunakan Holy Bible.
ya. Terus ada lagi Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa yang menerbitkan Indonesian Literal Translation, di mana di situ penerjemahannya tidak lagi menggunakan kata Allah, yang digunakan adalah Yahweh Elohim. Nama Tuhan itu dinyatakan dengan tegas, karena kita sebagai orang Kristen harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan itu, karena diperintahkan di dalam Bible. Oh Gitu loh. iya, ada yang komen ini, ada KGK. KGK itu maksudnya Katekismus Gereja Katolik. Katekismus. 841. Kalau nggak salah saya sudah pernah baca ini Katekismus ini. Kalau nggak salah, coba nanti dikoreksi teman-teman ya. Ini saya bilang kalau nggak salah, artinya saya belum yakin betul. Di situ ada sebuah statement bahwasanya Tuhannya orang Katolik dengan Tuhannya orang Islam itu sama. Betul nggak itu? Tentang itu. Betul. Sama, betul. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841, di sana berbicara tentang hubungan gereja dan umat Islam. Di mana di sana dikatakan mengenai rencana keselamatan juga merangkum kaum muslimin yang berpegang kepada iman Abraham dan mengakui bahwa mereka bersujud bersama-sama, ya, dengan orang Katolik ini, Islam dan Katolik ini sujud bersama-sama menyembah kepada Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841. Iya, ini ada juga dalam berarti Katekismus Tuhannya Gereja sama Katolik. berarti. Sebentar. Sama. Kita perlu konfirmasi. Sama. Sebentar, kita perlu konfirmasi dari seorang Katolik ya, supaya kita tidak melakukan salah informasi. Makanya itu satu saat perlu kita bahas juga, apakah benar secara resmi Gereja Katolik mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya orang Katolik itu sama. Karena kalau sama, maka itu bisa seperti ini. Maka saya tidak heran melihat gambar ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah seorang uskup. Sebentar saya geser dulu. Nah, jadi kalau pausnya sudah mencium Al-Quran ya. Iya. Udah Tuhannya udah sama, nggak usah makanya berdebat gitu. Iya, makanya Katekismus Gereja Katolik nomor 841 mengatakan Islam dan Katolik sujud kepada Tuhan yang sama, yang namanya Allah ini. Nah, ada juga Bang Edis, selain Katekismus Gereja Katolik nomor 841, ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202, di sana dikatakan Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 202. Dalam Katekismus Ya, Allah Gereja di situ, Katolik nomor Allah 40. di situ juga Allahnya orang Islam berarti. Iya. Nah itu, kalau itu udah repot. Oke lah Nathan, karena gini, biar berimbang. Oke, terima kasih Bang Edis. Oke, biar berimbang. Cuman saya perlu konfirmasi sekali lagi ya, karena banyak yang bilang bahwa Anda itu adalah seorang oneness yang berpaham Yesus adalah Bapa di surga. Makanya sekali lagi saya katakan, apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Enggak, Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Baik, Sang udah. Bapa Kalau dan seperti itu Yesus udah ini betul. adalah dua hal yang berbeda. Baik, kalau sudah seperti itu udah betul. Baik, saya turunkan ya, Nathan ya. Oke. Maju terus Nathan. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Shalom. Shalom, sama-sama. Oke, maju terus ya Nathan ya. Masih muda tapi berbakat, dia penginjil yang berbakat ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Kita kasih naik ada siapa ya? Luis Xavier. Ya, selamat siang Bang Luis Xavier. Nyalakan dulu kamera Bang. Oke, siang Bang Ade. Kenalkan diri dulu Bang Luis Xavier. Silakan Bang. Saya udah yang ketiga kali nih Bang. Oke, tapi kalau bisa jangan silau-silauan. Oke, siap Bang. Abang kenalan diri dulu, Islam kah atau Kristen? Jawaban saya kemarin kan KTP saya Kristen. Oke. Oke, Lalu? aku kan udah jelasin bahwa aku itu ingin belajar dan ingin mengetahui kebenaran. Nah, aku tuh pengen tahu pemahaman Bang Edis tentang, kan begini Bang, di Alkitab itu kan ada perjanjian lama
dan perjanjian baru. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Bang, menurut Bang Edis, apa inti atau apa pokok perjanjian itu, perjanjian, hukum, sama tata cara ibadah di perjanjian lama dan baru? Bedanya seperti apa Bang? Karena kan orang-orang awam ini kan nggak memahami, dan pandangan-pandangan orang terkait ini kan beda-beda Bang. Karena gereja-gereja ini kan mengajarkan ketika ada yang mau tahu nih Bang ya, kan sekolah-sekolah tinggi itu diajarkan berdasarkan doktrin-doktrin gereja. Bener nggak Bang? Ya, betul. Jadi begini Bang. Jadi saya pengen tahu pemahaman Abang seperti apa. Apa itu? Kan ada perjanjian otomatis. Ya kan sudah, harus jangan tahu. diulang lagi Bang. Nanti ngulang lagi. Baik, saya udah nangkap kok. Saya udah nangkap. Jadi betul Bang. Jadi begini, permasalahannya adalah 98% orang-orang beragama itu tidak sungguh-sungguh memahami apa yang diimaninya, melainkan hanya mengikut-ikuti saja apa yang didengarnya. Jadi yang mempelajari itu hanya 2% saja Bang. Jadi dari 100 orang beragama, hanya 2 di situ yang ngerti. Begitu. Yang 98%, yang 98 hanya ikut-ikutan. Nah, mengenai pertanyaan Anda tadi, begini. Kenapa? Kenapa kok misalnya di sekolah-sekolah teologi atau apapun, yang diajarin itu adalah doktrin-doktrin? Ya karena udah begitu sistemnya Bang. Jadi sebelum kita membuka Alkitab, kita itu udah punya doktrin duluan. Nah ini yang salah. Begitu. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita itu harus membersihkan dulu segala ego, segala apa yang mau kita paksakan Alkitab harus begitu. Nggak boleh. Jadi kita harus bersih dulu. Karena kalau kita sudah punya paham begitu, sudah didoktrin. Pokoknya Yesus bukan hamba Tuhan, pokoknya bukan. Walaupun ditulis Bang, Yesus hamba Tuhan, pokoknya bukan. Begitu. Dan itu banyak terjadi Bang. Itu makanya kenapa sekarang banyak orang itu mereka lebih percaya dogma ketimbang apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya saya bilang jangan nyembah patung karena udah didoktrin Bang, udah dicekokin. Pokoknya udah berakar berurat di kepalanya. Pokoknya asal ada patung perempuan cantik, megang-megang gini, jaketnya warna-warna biru ungu-ungu, sembah. Gitu. Asal ada perempuan bule begitu patung ada di gereja, sembah. Begitu. Karena apa? Karena memang doktrin itu sudah masuk duluan sebelum dia belajar. Begitu. Nah, kemudian masalah perjanjian. Perbedaannya begini, Bang. Kalau kita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Masalah tadi, coba ulangin. Ya, jadi kan gini Bang, di Bible itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, otomatis kan perjanjian lama itu kan apa gitu perjanjiannya, kemudian hukumnya apa, ketiga itu liturginya, tata cara ibadah seperti apa, dan bedanya di perjanjian baru itu seperti apa gitu Bang. Kan ini kan berbeda Bang, memang agak... Oke, itu agak sedikit panjang nanti Bang. Itu nggak bisa saya jawab pendek, itu agak panjang lebar. Tapi simpelnya Bang ya, simpelnya begini. Perjanjian lama itu berisi janji-janji. Begitu. Tentang janji-janji bahwa Tuhan itu bersumpah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya maka semua bangsa itu akan mendapatkan berkat. Itu janjinya, sumpahnya. Nah, di dalam perjanjian baru, sumpah Tuhan itu ditepati. Makanya ketika kita membuka perjanjian baru, selalu di perjanjian baru Injil Matius itu dibuka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa kok kata-kata itu penting? Karena ngomongin yang ada di perjanjian lama. Bahwa Tuhan bersumpah melalui keturunan Abraham, maka semua bangsa itu akan mendapat berkat dan keselamatan. Nah, makanya Bang, di perjanjian baru berbicara tentang penggenapan janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, mengenai ritual-ritualnya dan lain sebagainya, mungkin nanti itu bisa panjang di sesi lain.
Seperti itu, Bang. Intinya garis besarnya itu, Bang, bahwa perjanjian baru berbicara mengenai penggenapan janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Makanya membaca perjanjian baru tidak boleh dari perspektif India. Membaca perjanjian baru tidak boleh dari perspektif Roma ataupun Yunani. Nggak boleh. Membaca perjanjian baru harus dari perspektifnya perjanjian lama. Begitu. Karena banyak orang baca Alkitab, konteksnya, konteks pandangan sudut pandang Ibrani Yahudinya itu hilang. Begitu. Akhirnya jadi kacau membaca Alkitab itu. Padahal kalau kita membawa konsep di dalam perjanjian lama, maka kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Begitu. Makanya kitab Injil itu dibuka tentang pernyataan Yesus adalah Mesias, ditutup dengan pernyataan Yesus adalah Mesias. Injil Matius dibuka dengan pernyataan inilah silsilah Yesus sang Mesias. Kalau orang taunya Kristus ya. Cuman banyak orang nggak tahu Kristus itu apa. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesiah, Hamasiah. Nah, di dalam Injil Yohanes ditutup atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah Tuhan Yesus tanya. Kata orang, siapakah aku ini? Si Anu bilang engkau adalah nabi. Si Anu bilang engkau adalah Elia. Si Anu bilang engkau. Tetapi Tuhan Yesus sendiri ngomong sama Petrus. Tetapi menurut engkau, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Makanya intinya itu adalah berbicara tentang Yesus adalah Mesias. Gitu. Makanya disebut Mesias, Kristus atau Kristen. Kristen itu ya Mesias itu artinya orang-orang yang percaya bahwa Mesias sudah datang. Begitu. Dan seluruh umat manusia itu harus menaklukkan diri kepada Mesias ini yang datang dari Bapa di sorga. Yang diutus oleh Bapa di sorga. Maka seluruh manusia harus mengangkat dia atau menerima dia menjadi tuannya, menjadi Tuhannya. Yang mengendalikan dan menguasai hidup kita. Seperti itu. Dengan cara demikianlah Bapa di sorga menyelamatkan seluruh umat manusia. Membawa seluruh umat manusia kepadanya dengan perantaraan Yesus. Begitu. Itu Kristen itu sesimpel itu. Nggak ngomongin tentang sampo 3 in 1, satu masuk begini dicampur-campur. Kalau udah begitu udah Bang, makanya saya bilang itu udah nggak tahu lah itu. Jadi aku tuh ngambil kesimpulan dari perjanjian yang Abang maksud tadi, berarti perjanjian lama itu bicara tentang nubuatan tentang Yesus, perjanjian baru itu berbicara tentang digenapinya. Digenapinya. Gitu ya. Ya, digenapinya. Dan juga masih berisi janji lagi bahwa nanti Sang Mesias itu akan datang di akhir zaman dan sebenarnya sudah mendirikan kerajaan. Begitu. Dan kita ini Bang, warga kerajaannya. Makanya kita berbicara tentang kerajaan surga. Begitu. Makanya orang Kristen itu bersatu, berkumpul karena punya raja yang sama, yaitu Yesus. Begitu. Oke, yang kedua itu mengenai masalah tata cara ibadah. Yang mengenai hukum, Bang. Kan kalau perjanjian lama itu kan ada 10 hukum. Nah, ketika di perjanjian baru. Tapi nanti kepanjangan, Bang. Yang lain lah kita kasih kesempatan ya, Bang ya. Ya teman-teman, itu tadi video dari Edis TV dan para polemikus Islam yang sudah kita saksikan. Semoga melalui video ini kita semakin diberkati dan iman kita dikuatkan, terlebih lagi semakin mencerdaskan kita untuk melihat setiap kebenaran di dalamnya ya. Dan saya mau membagikan firman Tuhan dari Amsal pasal 5. Saya akan membacakan bagi kita semua nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu
menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris berterjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dada selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kiranya melalui firman Tuhan ini dan melalui video yang saya bagikan di channel ini dapat memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.